Pertandingan super seru dan luar biasa. Aksi respect sang mantan Levi Madinda jadi sorotan, Deddy Kusnandar alami cedera fatal. Pertandingan sangat seru antara Barito Putra versus Persib Bandung baru saja tersaji. Duel yang digelar di Stadion Sultan Agung itu berlangsung cukup menegangkan. Persib yang datang sebagai tim tamu, bertekad untuk mempertahankan catatan positif mereka sebagai tim yang belum terkalahkan sejauh ini. Sementara itu, Barito Putra yang tampil sebagai tim tuan rumah, langsung menjalankan skema dengan mengandalkan kreativitas Levi Madinda. Berkat kemampuannya, laju serangan tim berjuluk Laskar Antasari itu jauh lebih deras hingga merepotkan pertahanan Persib. Pada menit 8, giliran Persib yang mulai menekan PS Barito Putra lewat bola umpan terobosan panjang. Skema ini langsung melahirkan sejumlah opsi peluang, baik dari skema open play dan set piece. Baru berjalan 11 menit, gawang PS Barito Putra bergetar melalui gol yang dilahirkan dari skema set piece. Bermula dari bola sepakan pojok Tirone Del Pino yang diarahkan ke kotak penalti, Gustavo Franca yang tanpa kawalan langsung menanduk bola tersebut, skor berubah menjadi 0-1. Setelah tertinggal, reaksi PS Barito Putra cenderung lambat karena Persib secara terus-menerus membatasi ruang gerak serangan. Hasilnya, PS Barito Putra terlalu sering melakukan kesalahan hingga Persib bisa mendapatkan sejumlah peluang. Usaha PS Barito akhirnya membuahkan hasil tepatnya pada menit 34 melalui skema set piece yang dilepaskan Levi Madinda. Bola tendangan pemain asal Gabon itu meluncur mulus ke gawang Persib hingga tak mampu digapai oleh Kevin Mendoza. Di laga kali ini juga, aksi respect ditunjukkan Levi Madinda. Dia tak melakukan selebrasi karena menghargai Persib sebagai mantan klub. Terlepas dari itu, laga Barito Putra kontra Persib Bandung terjadi insiden yang mencemaskan. Di menit ke-46, gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar menderita kejadian tak mengenakan. Lapangan yang tak rata membuat kaki Deddy Kusnandar tertekuk, lutut Deddy Kusnandar tertekuk ke depan sampai harus diboyong ambulans. Nick Wipers yang berada di dekatnya seketika memeluk pemain yang akrab disapa Dado tersebut. Para pemain Persib Bandung dan Barito Putra pun nampak begitu cemas. David Da Silva tertangkap kamera merasa cemas akan cedera mengerikan Deddy Kusnandar. Kita doakan saja, mudah-mudahan Deddy Kusnandar cepat pulih dan kembali merumput bersama Persib Bandung lagi. Sempat dihantui cedera yang cukup serius, David Da Silva bertekad rebut kembali pemegang top skor Liga 1. Seperti yang diketahui, penyerang Persib Bandung David Da Silva sempat dibekap cedera cukup panjang di awal kompetisi Liga 1 2024-2025. Ya, dia hampir 3 bulan menepi. David Da Silva absen di banyak pertandingan Persib, tetapi berkat kerja keras dan tekadnya untuk sembuh, sang predator akhirnya kembali. Insting mencetak gol David Da Silva tidak pernah hilang. Bahkan, dia hampir selalu mencetak gol sejak dirinya dinyatakan pulih dari cedera. Pria yang akrab disapa DDS ini terus menunjukkan grafik permainan meningkat. Kebugarannya perlahan kembali hingga mampu bermain 90 menit pertandingan. Meski tertinggal cukup jauh dari para rivalnya di jajaran para top skor, namun tekad Da Silva untuk mencetak banyak gol tak pernah hilang. Ia juga akan terus berusaha memberikan penampilan terbaiknya dan kembali merebut tahta predator Liga 1 sesungguhnya. Saya selalu ingin cepat kembali ke kompetisi lalu berjuang. Saya hanya ingin bermain dan momen kemarin adalah saat yang sulit bagi saya sejak karir saya dimulai. Saya absen lama tanpa bermain. Namun, saya senang bisa kembali. Mencetak gol adalah bagian dari hidup saya. Apa yang dilakukan di setiap laga adalah saya ingin mencetak gol, tidak peduli seperti apa saya bermain. Saya harus bisa mencetak gol walau dikawal dengan ketat, ungkap David Da Silva. Ya, DDS juga akhirnya mampu mencatatkan sejarah sebagai pemain yang berhasil mencetak 100 gol di Liga 1. Itu ia lakukan saat golnya ke gawang Malut United. Sesuai jalan Tuhan yang mengizinkan, David akan berusaha untuk kembali menjadi top skor di kompetisi musim ini. Namun, hal utamanya adalah membantu mempertahankan gelar juara Persib musim ini, karena ia ingin sekali lagi kembali tampil di AFC Champions League 2 musim depan. Saya akan berusaha jika Tuhan memberikan saya jalan untuk terus berjuang sampai akhir. Jadi, target yang saya bidik adalah terus bekerja keras dan berjuang. Jika Tuhan mengizinkan, saya menjadi top skor lagi di akhir. Namun, yang lebih utama adalah bisa menjadi juara lagi dengan kondisi tim yang lebih kuat, jelas Dadang Da Silva. Tampil di 3 kompetisi berbeda tahun ini, Tirone Del Pino mengaku kesulitan hadapi padatnya jadwal Persib Bandung. Gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino, mengeluhkan soal padatnya jadwal bersama tim.
Ia menilai hal ini sangat sulit dijalani sebagai seorang pesepak bola profesional. Sepanjang 2024, Persib bermain di 3 kompetisi, yakni Piala Presiden, Liga 1 dan AFC Champions League 2. Total, 21 pertandingan sudah dimainkan sejak Juli lalu. Ya, padatnya jadwal membuat para pemain Persib tampil kurang fit. Bahkan sempat ada beberapa pemain yang mengalami sakit atau bahkan cedera ringan. Meski begitu, Tirone menjelaskan bahwa Persib saat ini membutuhkan fokus untuk pemulihan kondisi pemain. Ia ingin segenap tim fokus menghadapi laga-laga selanjutnya. Memang sangat sulit. Sekarang kami sudah memainkan 21 pertandingan dan bahkan belum memasuki separuh musim. Ini terlalu banyak. Tapi, ini jadwal yang kami miliki. Jadi, kami harus kuat dan sebisa mungkin mempersiapkan diri untuk pertandingan. Kami perlu melakukan pemulihan dengan baik dan tidak terlalu banyak berlatih. Fokus menghadapi laga yang di depan dan bermain. Memanfaatkan momen bagus yang kami miliki, kami sudah siap untuk laga berikutnya, jelas Tirone Del Pino. Kabar kurang baik bagi Bobotoh, Kocijen dipastikan absen saat skuad Pangeran Biru menghadapi laga tunda kontra Bali United. Pemain serba bisa Persib Bandung Matteo Kocijen dipastikan akan absen saat menghadapi Bali United pada 7 Januari 2025 mendatang. Meski posisi awalnya sebagai gelandang bertahan, pemilik nomor 17 di Persib Bandung, ini juga bisa bermain sebagai bek tengah. Sudah beberapa kali ia ditempatkan di posisi bek tengah oleh pelatih Persib, Bojan Hodak, baik di AFC Champions League atau di Liga 1. Penampilannya menjadi benteng pertahanan Persib juga meyakinkan. Kejeliannya dalam memutus serangan lawan, menyulitkan penyerang lawan untuk melewatinya. Sebagai pemain bertahan tak lepas dari aksinya memutus serangan lawan hingga melakukan pelanggaran. Begitu juga Matteo, dari 12 pertandingan di Liga 1 dengan 569 menit bermain, ia tercatat melakukan 14 pelanggaran. Sayang dari 14 pelanggaran yang dilakukannya pada Liga 1, kini ia mengantongi 4 kartu kuning, yang tentunya terkena akumulasi kartu kuning, sehingga ia harus absen di 1 pertandingan. Menurut Bojan, Matteo tidak absen akibat terkena akumulasi kartu di pertandingan terdekat Persib sekarang. Namun, dia akan absen saat menjalani partai tunda kontra Bali United. Hal tersebut karena Matteo mendapatkan kartu kuning keempatnya, sebelum pertandingan menghadapi Bali United sebelum jadwal diubah, tepatnya saat menghadapi Borneo FC. Namun pertandingan tersebut ditunda karena Persib memiliki jadwal pertandingan terlalu padat. Sehingga Matteo akan absen saat menghadapi Bali United 2025 mendatang. Dia absen lawan Bali karena akumulasi, jadi Matteo tidak bermain melawan Bali. Tapi untuk semua pertandingan berikutnya, dia tidak ada masalah dan bisa bermain, ungkap Bojan Hodak. Laga wajib menang, Timnas Indonesia harus hindari kekalahan dari Filipina agar bisa lolos ke semifinal Piala AFF. Timnas Indonesia akan melakoni 1 pertandingan tersisa di grup B Piala AFF 2024. Tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong ini dijadwalkan bertanding melawan Timnas Filipina. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada hari Sabtu, 21 Desember 2024. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi kedua dalam grup B Piala AFF 2024. Tim Merah Putih telah mengumpulkan 4 poin setelah menyelesaikan 3 laga yang telah dijalani. Peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024 masih sangat besar. Syarat yang harus dipenuhi adalah mereka wajib memenangkan pertandingan terakhir melawan Filipina. Kemenangan memang menjadi jalan paling aman bagi Timnas Indonesia untuk melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia masih berpeluang gagal mencapai babak semifinal Piala AFF 2024. Posisi sebagai runner-up di grup B masih mungkin direbut oleh Timnas Myanmar. Saat ini, Timnas Myanmar baru mengumpulkan 1 poin. Namun, Maung Luin dan kolega baru menjalani 2 pertandingan. Artinya, jika mereka berhasil memenangkan 2 pertandingan tersisa, Myanmar akan mengumpulkan 7 poin. Dengan perolehan 7 poin tersebut, Timnas Myanmar bisa melaju ke semifinal. Namun, syaratnya adalah Timnas Indonesia juga harus gagal meraih kemenangan saat menghadapi Filipina. Tim nasional Indonesia juga perlu menaruh harapan besar pada tim nasional Vietnam. The Golden Star Warriors memiliki 2 pertandingan tersisa di grup B Piala AFF 2024. Tim Vietnam masih harus berhadapan dengan tim nasional Myanmar dan tim nasional Filipina. 2 kemenangan dari pertandingan tersebut akan mempermudah langkah tim nasional Indonesia dalam memperoleh tiket menuju semifinal Piala AFF 2024.